Halo teman-teman semua, selamat pagi. Oke, saya Hasan Basri. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah tips ya, tips sederhana, tips setup environment pemrograman berbasis web ya. Nah, tips-tips ini untuk mendukung teman-teman dalam belajar modul pemrograman berbasis web ya, MSIM 4309. Nah, tips-tips ini diharapkan mempercepat ataupun mempermudah teman-teman dalam mengimplementasikan pembelajaran yang ada di dalam modul ini ya. Oke, tips ini dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, saya akan memberikan tips-tips mengenai setup environment untuk HTML dan CSS. Kemudian di bagian kedua, saya akan memberikan tips mengenai JavaScript, dan yang terakhir tips mengenai Vue.js-nya. Oke teman-teman semua, langsung saja ke tips pertama, yaitu HTML dan CSS. Oke, di tips HTML dan CSS, pertama kita harus install Visual Code Studio-nya dulu ya. Tapi nanti juga kita sekalian di dalam tahap pertama ini kita akan menginstal Node.js dulu, Node.js juga ya, karena akan digunakan untuk tips berikutnya. Oke, di dalam tips HTML dan CSS ini kita akan menginstal beberapa extension yang dapat mempermudah teman-teman dalam belajar ya, yaitu seperti Live Preview, Prettier, dan lainnya. Oke, langsung saja kita ke prakteknya ya teman-teman ya. Oke, dalam modul MSIM 4309 pemrograman berbasis web itu ada beberapa tahapan yang kita pelajari, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, dan juga kita akan mempelajari tentang Vue.js ya, dan serta penggunaannya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tips HTML dan CSS. Sebenarnya kita bisa menggunakan Notepad ya, seperti yang dijelaskan dalam model pemrograman berbasis web ya. Oke, kita langsung saja praktek. Untuk dapat membuat file HTML, pertama kita setting terlebih dahulu file name extension-nya, yaitu yang berada di Explorer ya. Nah, kita bisa ke menu view, terus juga kita di bagian show. Nah, di sini kita checklist file name extension-nya. Di sini saya sudah men-checklistnya ya. Setelah itu, teman-teman dapat membuka Notepad ataupun teman-teman bisa lewat klik kanan, terus ada new, terus melalui teks ya. Teks dokumen, terus teman-teman bisa ketikkan ataupun beri nama index. Nah, kemudian extension TXT-nya kita rubah menjadi HTML. Kita enter, kita pilih yes. Nah, di sini logonya akan berubah menjadi browser kita ya, browser default kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, teman-teman untuk menjalankannya, teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, maka dia akan langsung ke browsernya. Nah, untuk mengeditnya, teman-teman bisa klik kanan dan buka via Notepad. Nah, seperti yang dijelaskan di modul, ketika teman-teman ingin membuat sebuah file HTML ataupun ingin membuat kode HTML dengan Notepad, teman-teman membuatnya secara manual, seperti ketikan HTML, tag HTML, kemudian tambahkan tag head, terus tambahkan tag title, nah terus kita tutup tagnya, kemudian teman-teman juga tutup tag headnya, kemudian teman-teman tambahkan juga
tag body. Baru di sini teman-teman bisa mengisi untuk bodinya. Misalkan ini adalah halaman pertama yang saya buat. Kemudian teman-teman tutup. Oke, teman-teman save. Nah, setelah teman-teman save, teman-teman bisa klik 2 kali dan kita bisa melihat hasil dari kode yang kita buat. Ya, kode HTML yang kita buat ya, dimana di sini ada di bodinya adalah ini adalah halaman pertama yang saya buat dan di titelnya adalah halaman pertama saya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu manual teman-teman ya, kita klik satu persatu ya. Sebenarnya kita dapat membuat kode HTML dengan lebih cepat dan efisien ya, dengan bantuan Visual Code Studio ya. Dan nanti kita juga akan menginstal beberapa extensionnya untuk mempercepatnya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, untuk menginstal Visual Code Studio, kita langsung saja arahkan browser kita ke Visual Code Download. Nah, kemudian kita pilih Visual Code Studio. Nah, di sini kita sesuaikan dengan OS dan mesin kita ya. Dimana saya menggunakan Windows. Kita pilih Windows. Dan kemudian kita simpan di dalam directory yang teman-teman pilih ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, teman-teman dapat mengklik 2 kali ataupun mengklik instalasinya. Kemudian teman-teman lakukan instalasi. Di sini kita terima agreement-nya. Selanjutnya kita pilih tempat instalasinya. Nah, di sini teman-teman, di sini dibiarkan saja. Di sini ada add path-nya. Nanti kita akan tahu fungsinya buat apa. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, setelah instalasinya selesai, kita bisa finish ya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan tipsnya, kita akan menginstal satu lagi tools yang kita butuhkan, yaitu Node.js. Teman-teman bisa buka browsernya lagi dan carikan Node.js download ya. Langsung ke situsnya, terus di bagian pre-build installer, teman-teman sesuaikan dengan OS teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Windows. Kita download. Oke, dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah downloadnya selesai, kita lakukan instalasi seperti biasa. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah instalasinya selesai, sebenarnya kita bisa cek ya, apakah sudah terinstall atau belum. Kita bisa buka melalui command prompt.
Node version. Nah, di sini instalasi kita sudah berhasil ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tips berikutnya, kita akan menginstal beberapa ekstensi yang ada di Visual Code Studio. Oke, sebaiknya sebelum kita melanjutkan ke Visual Code Studio, kita buatkan terlebih dahulu sebuah folder ya, nanti yang akan berisi kode-kode kita. Misalkan kita tuliskan aja kode ya. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya, dan untuk membuka Visual Code Studio juga ada beberapa alternatif ya. Kita bisa carikan di menu Start, tuliskan Visual Code Studio, cari ya, ataupun kita bisa melalui terminal ya, terminal ataupun command prompt. Nah, tetapi saya juga sarankan kepada teman-teman ya untuk menginstal Git Bash ya, sehingga teman-teman lebih nyaman dalam melakukan perintah-perintah yang ada di terminal ya. Kita bisa buka Git Bash-nya. Nah, di sini juga kita bisa memanggil Visual Code Studio dengan cara ketik kode dot ya, ketik ya, enter. Nah, Visual Code Studio kita sudah terbuka. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Nah, saya langsung saja. Untuk menambahkan sebuah extension, kita bisa ke menu extension, ataupun di dalam Windows itu Ctrl Shift X. Kita klik saja dan cari extension yang kita perlukan. Misalkan pada tutorial ini saya akan mencari extension Live Preview. Nah, kita bisa install ini dari Microsoft ya. Kita install. Terus kita juga akan menginstal extension Prettier. Dan selanjutnya kita juga akan menginstal extension bracket file. Oke, untuk HTML dan CSS yang terakhir kita akan install juga CSS Speed ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses selanjutnya kita akan mempraktekkan ya bagaimana cara menggunakannya dan apa saja sih keuntungannya menggunakan extension tersebut ya. Oke teman-teman, kita akan mencoba melihat beberapa fitur-fitur dari extension yang sudah kita install ya. Tapi sebelumnya kita buatkan dulu sebuah file HTML ya. Misalkan index.html. Nah, di sini saya juga akan memberikan informasi bahwa ada sebuah extension yang sudah built-in ya, yang sudah tertanam di dalam Visual Code Studio, yaitu namanya Emmet ya, dimana extension ini mempermudah kita dalam melakukan kode HTML ya. Jadi waktu kita awal menggunakan Notepad, kita ketikkan satu persatu ya. Dengan adanya Emmet itu kita bisa misalkan menuliskan HTML.
Nah, di sini kita langsung saja tab, langsung ada tag HTML dan penutupnya. Ataupun misalkan kita HTML5, langsung tab itu langsung keseluruhan dari kode HTML-nya terpenuhi ya. Tinggal kita edit dan sesuaikan saja. Ataupun teman-teman bisa menggunakan tanda seru terus juga tab ya. Nah, di sini teman-teman silakan cari beberapa fitur-fitur yang ada di Emmet ya. Kayak seperti misalkan kita ingin membuat header, itu tinggal kita ketikkan header. Nah, terus tab nanti ya langsung complete ya, auto complete ya, dimana ada tag pembuka headernya dan ada penutupnya. Ataupun teman-teman pengen langsung ya, langsung membuat beberapa tag ya. Di dalam header ini misalkan ada kata selamat datang dengan H1 dan kemudian diikuti dengan sebuah paragraf ya. Kita bisa tuliskan header lebih besar salah satu, kemudian kurung awal di sini misalkan selamat datang di halaman demo. Nah, kemudian misalkan kita pengen tambahkan juga paragraf, terus isinya yaitu ini adalah contoh sederhana misalkan ya. Nah, kemudian kita tab, nah maka otomatis akan menghasilkan beberapa tag ya di dalam headernya. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan tag main ya, kita juga bisa di sini tuliskan main. Terus juga misalkan di dalamnya ada sebuah sectionnya itu 2 ya, section. Nah, kita tinggal kalikan 2, terus tab. Nah, di sini ada 2 section ya langsung ya, yaitu dimana kelasnya adalah konten. Nah, misalkan dalam section pertama kita akan membuat sebuah list ya. Kita bisa ketikkan H2 terus isinya Nah, di sini kita bisa tambahkan listnya. Nah, lalu kita bisa tekan tab dan kemudian kita akan menghasilkan 3 list ya secara otomatis. Nah, selanjutnya juga kita bisa menambahkan footer. Nah, biasanya kalau saya sendiri tidak langsung beberapa ya, biasanya cuma satu tag gitu kan. Kecuali kayak misalkan tadi ingin membuat list yaitu UL terus LI, misalkan listnya ada mau jadi berapa kali, misalkan 5 kali, terus dalam listnya apa isinya. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang lainnya biasanya satu persatu ya. Nah, itu merupakan
tips dari Emmet ya, yang merupakan bawaan dari Visual Code Studio. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan fitur dari live preview ya. Kita bisa klik kanan di sini, terus kita bisa show preview. Nah, dengan show preview kita bisa melihat hasil kode kita langsung di bagian kanannya ya. Apa yang kita ketikkan langsung di sini. Perubahan-perubahan yang ada di sini langsung otomatis terlihat ya. Jadi dengan live preview extension ini membantu teman-teman untuk membuat halaman ya, halaman menggunakan HTML dan CSS, dan teman-teman bisa langsung melihat hasilnya di bagian kanannya. Nah, fitur lainnya seperti prettier itu digunakan untuk merapikan kode kita. Misalkan ada beberapa kode kita yang tidak rapi ya, kurang rapi. Nah, kita bisa menggunakan prettier. Caranya adalah Shift Alt F ya. Nah, otomatis kode kita akan merapikan sendiri ya. Misalkan di sini saya coba masukkan ke dalam listnya, kemudian kita Shift Alt F. Nah, dia otomatis akan balik lagi ke tempatnya. Jadi akan rapi kode kita ya. Nah, extension lainnya yaitu CSS Pick bisa digunakan untuk mencari kode CSS yang ada di HTML kita ya. Misalkan kita buatkan sebuah file style CSS, dan kemudian di sini kita buatkan button. Background color colornya white. Nah, kemudian kita hubungkan ke indeks HTML kita. Nah, kemudian kita buatkan sebuah button misalkan di sini ya. Di sini di bagian section ini. Div kita buatkan button dengan div. Nah, teman-teman misalkan kode teman-teman banyak kan, biasanya teman-teman harus mencari ya, misalkan kita implementasikan kode ini misalkan di sini, kita coba buka pakai preview ya, live preview. Nah, misalkan pokok ini terlalu lebar ya ininya buttonnya misalkan. Nah, teman-teman pengen perbaiki. Nah, teman-teman kan kalau misalnya kodenya banyak, teman-teman harus cari satu persatu ya, mana kelas button yang ada di dalam file CSS ini ya. Dengan CSS Pick kita dapat melihat kode CSS dari button ini tanpa harus kita mencari satu persatu kelas button yang ada di dalam file CSS. Misalkan kodenya banyak gitu ya. Kita tinggal arahkan ke dalam button, terus kita klik kontrol. Nah, di sini akan terlihat kodenya. Ataupun kita ingin mengeditnya, yaitu kita tekan kontrol terus kita klik. Nah, kita langsung terarahkan ke dalam CSS kelas button yang ingin kita ubah ya. Itulah beberapa tips dan triknya untuk CSS dan HTML ya secara dasar ya. Masih banyak extension lainnya yang bisa teman-teman explore ya untuk dimanfaatkan dalam mempercepat teman-teman belajar.